Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, setiap Jumat khatib berkewajiban mengingatkan jamaah akan wasiat taqwa. Dan alhamdulillah kita berada di syahrut taqwa, di bulan ketakwaan. Karena bulan Ramadan ini di antara program intinya adalah as-siyam, berpuasa di siang hari, yang ketika Allah mensyariatkannya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam sebagaimana telah diwajibkan oleh atas orang-orang terdahulu. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sasaran akhir ibadah siyam ini adalah takwa. Sebenarnya sasaran akhir semua ibadah dalam Islam adalah takwa. Kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Anfal, Allah Ta'ala memberikan satu hadiah bagi mereka yang bertakwa. Kata Allah Ta'ala dalam ayat 29 surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah hadirkan furqan di dalam diri kalian. Dan kita tahu bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, sebuah bulan yang awal mula Al-Quran turun dengan 3 maksud. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata furqan ketemu lagi di sini. Bisa dibayangkan ketika di bulan Ramadan kita benar-benar intim dengan Al-Quran yang isinya furqan, kemudian diri kita sendiri benar-benar kita garap, kita latih untuk benar-benar mencapai makna siyam yang sebenarnya, sehingga kita merasakan ketakwaan yang menghadirkan furqan dalam diri kita. Ketika furqan dalam diri kita dengan furqan dalam Al-Quran ketemu, dahsyat sekali. Lahirlah manusia-manusia yang mampu membedakan hak wal batil, mampu membedakan baik dan buruk, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mampu membedakan mana sunnah Nabi Muhammad SAW dan mana yang bid'ah. Nah, saudaraku rahimakumullah, kemudian kalau kita kaitkan dengan fitnah akhir zaman, kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini umat Islam sedang berada pada posisi yang tidak menentukan, tetapi ditentukan oleh pihak lain. Dan kondisi ini bukan baru berlangsung setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Secara formalnya dia mulai terjadi persis 100 tahun yang lalu, tahun 1342 Hijriah. Ketika itu berlakulah sebuah sunnatullah, sunnah Allah, hukum Allah, yang disebut dengan istilah sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Dalam surat Ali Imran 140 Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan umat kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Sebelum tahun 1342 Hijriah, Masya Allah, pelajarilah sejarah. Umat ini berjaya selama 1342 tahun. Umat ini berada pada posisi yang menentukan. Umat manusia lainnya mengikut kepada umat ini. Tetapi pada tahun itu Allah Ta'ala dengan ilmu, dengan rahasia ilmunya dan hikmahnya mentakdirkan bahwa kepemimpinan umat ini harus berakhir. Dan muncullah sejak saat itu kepemimpinan pihak lain, dan itu hak Allah untuk memilih siapapun yang dia inginkan memimpin dunia ini. Dan mulai sejak saat itu berlakulah hadis Nabi yang berbunyi, sungguh kalian umat Islam kelak nanti
akan mengikuti jalan hidup, tata cara hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang kau maksudkan itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dulu para sahabat mendengar hadis ini tercengang, heran, tidak bisa membayangkan. Tapi semenjak 100 tahun yang lalu, realitas inilah yang kita hadapi. Allah Ta'ala mencabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam, Allah serahkan ke Barat, ke Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan sejak saat itu berlaku lagi hadis yang lain lagi yang berbunyi, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan fa kullu man takhadat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Nabi bersabda, tali ikatan Islam ini akan terurai satu simpul demi simpul. Bila satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya, terurai lagi, gelayutan pada simpul sisanya. Terus kata Nabi menjelaskan, simpul yang paling awal terurai apa? Urusan hukum. Sedangkan simpul yang paling akhir terurai adalah urusan salat. Sejak 100 tahun yang lalu, negeri-negeri kaum muslimin, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, direncanakan maupun tidak, pelan tapi pasti melepaskan simpul Islam ini. Dimulai dari simpul hukum. Tidak ada negeri muslim lagi yang memberlakukan hukum Islam, hukum sekuler, hukum bikinan manusia yang diberlakukan. Tidak ada negeri Islam yang memberlakukan politik Islam. Politiknya politik kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala, sesuatu yang nggak dikenal dalam ajaran Islam. Ekonominya ribawi, budayanya budaya hedonis, budaya asing sekali. Di mana tanggal 14 Februari umat Islam ikut meramaikan Valentine's Day, tanggal 31 Desember meramaikan malam tahun baru dengan cara-cara mereka. Di bidang pendidikan kita menjadi pendidikan yang sekuler. Di bidang medis ya sudah tidak ada lagi semangat tibun nabawi, pengobatan dengan cara Nabi, tapi bangga sekali ngekor kepada medis barat. Dulu para tabib kalau berhasil menyembuhkan pasien, dia akan mengingatkan pasiennya, alhamdulillah Allah telah menyembuhkanmu. Ya, dia tidak mengatakan aku yang menyembuhkan kamu, tidak. Tapi dokter sekarang berani mengatakan, Pak maaf, hasil diagnosa jantung Bapak menunjukkan umur Bapak tinggal 3 bulan. Playing God, bermain seolah-olah Tuhan dia. Makanya sekarang banyak dokter yang ucapannya kayak sabda Nabi bagi sebagian besar orang. Na'udzubillahi min dzalik. Di bidang militer, nggak ada lagi negeri kaum muslimin yang militernya ruhnya ruhul jihad. Bahkan jihad itu alergi di kalangan militer. Militer yang paling alergi dengan jihad. Ini semua sudah terjadi, saudaraku rahimakumullah. Cuman yang paling memprihatinkan, rupanya Anda dan saya harus sampai menyaksikan simpul terakhir terurai, yaitu simpul salat. Dalam sejarah, sekalipun taun, wabah yang terjadi dahulu kala di dunia Islam begitu dahsyat. Anda tahu taun dulu kalau terjadi orang baru kena paginya ketularan bintil-bintil, sorenya meninggal, Pak. Kalau sekarang orang di swab positif, sekian belas hari dia isolasi mandiri, kemungkinannya 2. Kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Persentasenya berapa? Sembuh 80%, Pak. Mati 3%. Kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Cuman saya ingin menggambarkan betapa taun dahulu lebih dahsyat daripada yang so-called pandemi yang lebih cocok disebut plandemi ini. Direncanakan ini, Pak. Yang karenanya kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat taunnya dahulu kala, nggak ada cerita, Pak, sholat berjamaah berubah tata cara pelaksanaannya. Nggak ada. Kenapa kita harus berubah? Dan saudaraku rahimakumullah, kami cuma mengingatkan beberapa pesan dari Nabi SAW tentang sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sudah kata mati, Pak. Ini kunci, Pak. Kunci ini. Makanya para ulama fikih memutuskan,
Al-aslu fil ibadatu al-hadar, ya. Hukum asalnya ibadah ritual seremonial termasuk sholat adalah haram, Pak. Nggak boleh dikerjakan sembarangan, nggak boleh. Apalagi setelah dia ada aturannya, terus kita berkreativitas menyangka itu lebih baik untuk keselamatan dunia kita, sementara kita tidak peduli dengan keselamatan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW menyatakan, hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di depan telagaku. Aku akan bisa membedakan siapa umatku, siapa yang bukan. Umatku adalah mereka yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya bekas wudhu. Tapi ketahuilah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Aku panggil mereka, halumma, halumma, tapi dihalau sama malaikat. Tidak boleh mendekat. Aku panggil lagi, halumma, halumma, tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat. Kata Nabi selanjutnya, sohkan, menjauhlah. Nabi nggak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya merubah tata cara ajarannya. Dan ajarannya yang paling pokok apa? Tauhid. Setelah tauhid apa? Salat. Dan ingat, salat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala bagi setiap hambanya. Dan saudaraku rahimakumullah, untuk menutup, saya ingin menyampaikan dua hadis lagi. Satu hadis dari Nabi, la tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung yang berbicara, Anda boleh tolak, Pak. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara, yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya, dengan harapan boleh meminum air dari telaganya. Jadi kata Nabi apa? Jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan. Hari ini tidak sedikit masjid bahkan memuliakan syaitan, memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada. Na'udzubillahi min dzalik. Mau jadi apa kita, Pak? Mau jadi umat seperti apa kita? Ini adalah simpul terakhir, saudaraku. Kalau sampai simpul terakhir ini kita relakan lepas, sudah tidak ada sisanya ajaran ini di muka bumi. Karenanya saudaraku rahimakumullah, bagi saya urusan sholat berjamaah dan tata caranya ini bukan urusan pilihan fikih, Pak. Ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ini terakhir, hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, innal yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun. Dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Satu, raddis salam. Kebiasaan kita umat Islam kalau ketemu saling ngucapin assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam. Itu Yahudi nggak senang, Pak. Yahudi tidak senang melihat umat Islam berukhwah Islamnya. Yahudi nggak senang umat Islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum, makanya dibikin aturan begini, nggak kelihatan senyum kita. Yahudi nggak senang kita ketemu, kata Nabi, jabat tangan, rontok dosa-dosa. Maunya mereka begini saja jabatan tangannya. Dari mana ini semua? Yang kedua, mereka hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, dalam tata cara kita menegakkan saf kita. Ingat, Pak, saf dikatakan tegak syaratnya 2. 1 lurus, 2 rapat. Bukan hanya lurus tapi renggang-renggang, atau rapat tapi meliuk-liuk. Tidak, harus dua-duanya lengkap. Sehingga Nabi sampai bertanya, kenapa kalian gak bersaf seperti malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bingung, bertanya, bagaimana malaikat? Kata Nabi, mereka mendahulukan saf awal dan mereka saling rapat satu sama lainnya. Jadi Nabi itu bangga kalau umat Islam sholatnya seperti para malaikat di hadapan Allah Ta'ala. Harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga. Dan harusnya kita tersinggung kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam urusan umat Islam, di belakang imam sholat wajibnya mengucapkan amin. Makin keras suara amin itu, makin geram mereka. Karenanya mereka bikin aturan, sempat 2 bulan masjid ditutup sama sekali, nggak terdengar suara amin dari jamaah karena nggak ada yang boleh ke masjid. Tapi sekarang setelah dibolehkan, masjid yang bisa muat 2000 orang cukup 500 orang, cukup 700 orang, supaya apa? Sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang. Maka sekarang pertanyaan besarnya adalah, untuk siapa kita sholat? Liman nusalli? Lillahi aw lihaula? Atau untuk mereka? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak,
tetapi semakin sadar betapa kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, dan musuh-musuh Allah sedemikian sistematis, sedemikian terencananya membuat kita sadar tidak sadar meninggalkan din kita. Yang paling mengerikan kalau sampai sudah nggak ada perasaan lagi risau dengan ini semua. Karena apa? Nabi bersabda, siapa lihat kemungkaran ubah dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dalam hati. Dalam hati itu maknanya apa? Ingkari itu sebagai kebenaran, itu mungkar. Dan itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Sehingga di hadis yang lain kata Nabi, kalau mengingkari saja sudah nggak ada, udah nggak ada iman sama sekali. Nah, yang kita khawatir kalau kita ternyata ridho saja dengan aturan sholat WHO ini, Pak. Padahal harusnya kita sholat dengan cara Nabi Muhammad SAW, bukan caranya Tedros atau Bill Gates, tidak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan kita. Mohon maaf kepada pengurus masjid, saya tidak memenuhi janji 15 menit, tetapi lebih sedikit. Ya, tetapi kepada jamaah, inilah nasihat dari hati yang paling dalam kepada saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, yang kita sama-sama bersalawat, kita sama-sama mengharapkan air dari telaga Nabi. Tapi boleh jadi nggak semua kita ngerti apa yang harus kita lakukan agar air telaga itu dapat jaminan kita boleh meminumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Uhibbukum fillah. Ramadan mubarak. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.